lakukan. Oke. Ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di sesi training online untuk public speaking. Kita akan mereview kembali materi kita. Nah, pada malam hari ini kita akan membuka kembali dimulai dari materi perkenalan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Ilyas Afso. Saya lahir besar di Gresik, Jawa Timur. Nah, lahir di Gresik, profesi saat ini sebagai seorang trainer, terapis, dan seorang coach. Nah, sertifikasi yang saya ikuti, sertifikasi coach dari NCA, yaitu NLP Coach Association, sertifikasi NLP, Neuro Linguistic Programming dari praktisi, master praktisi, trainer, master trainer. Kemudian belajar hipnotis, hipnoterapi, mendirikan buku penerbitan indie namanya Abso Publisher. Kita sudah menulis 23 buku dan sudah lebih dari 100 judul yang kita terbitkan bersama teman-teman yang lain. Berpengalaman memberikan training, coaching, workshop di perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi sosial, pemerintahan, keagamaan, kepegawaian, dinas sosial, sampai ke retail, baik yang in-house training, korporat, dan personal. Nah, blog saya bisa teman-teman pantau di hidupbaru.net. Kita punya banyak blog. Nah, blog kita yang saat ini yang terbaru adalah hipnoterapi Semarang.net. Itu perkenalan dari saya. Saya saat ini tinggal di kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk memulai pada malam hari ini tentang perkenalan, kita akan menyapa teman-teman semuanya. Nah, santai saja, kita akan mulai praktek untuk berbicara. Kita mulai dari Bu Yulianingsih dulu. Perkenalan, ini saya close dulu. Oke, kita akan perkenalan nama, alamat, profesi, tujuan belajar public speaking. 4 hal ini. Silakan Bu Yulianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianingsih. Saya tinggal di luar kota Salatiga, itu termasuk di Kabupaten Semarang, kecamatannya Tangerang. Kemudian profesi saya adalah saya seorang marketing dari sebuah lembaga keuangan syariah. Jadi kami memasarkan produk-produk yang berbasis syariah, yaitu bisa simpanan, entah itu pembiayaan, ataupun yang berhubungan sama lingkup kami, ruang lingkup kami adalah sekitar Kecamatan Tangerang dan sekitarnya. Tapi ada juga yang sampai ada juga nasabah kami yang sampai ke Semarang, ke Solo juga ada, sampai Boyolali, sampai Karanggede, dan lain sebagainya. Tujuan untuk saya ikut public speaking ini adalah karena profesi saya yang menuntut sekarang untuk berhadapan dengan banyak orang, untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Maka saya ingin sekali bisa punya basic artinya basic, jadi untuk punya teknik untuk menghadapi, bahkan bisa meyakinkan banyak orang. Oke. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Yulianingsih. Nah, sekarang kita meminta untuk Bu Yuli Pujiati memperkenalkan diri, nama, alamat, profesi, tujuan belajar public speaking. Silakan Bu Yuli Pujiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli Pujiati. Saya tinggal di Kota Tasikmalaya. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga, ya sekaligus homeschooler atau ibu yang menjalani homeschooling. Tujuan apa? Tujuan Homeschooling belajar. yang homeschooling yang apa? Homeschooling yang sedang saya jalani yaitu bersama anak-anak saya. Saya mencoba untuk menjalaninya dengan sukacita karena memang sebuah anugerah buat saya, karena yang saya pelajari dari homeschooling adalah yaitu model pendidikan berbasis keluarga, di mana orang tua bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya, dan jadi tidak mengirimkan anak-anak saya ke sekolah. Yang saya homeschoolingkan yaitu dari kelima anak saya itu, yaitu anak yang kelima, yaitu anak bungsu. Dia berusia 5,5 tahun sekarang. Alhamdulillah selama dalam proses menjalani homeschooling ini ada suka dan duka. Ya, itulah mungkin tantangan bagi saya. Dan sementara tujuan saya mengikuti training public speaking ini adalah untuk mengasah kemampuan komunikasi saya, karena sebagai seorang homeschooler, ya sebisa mungkin untuk menyampaikan ilmu atau praktek yang selama ini saya lakukan. Saya terus berusaha agar maksud saya dari kegiatan saya atau profesi saya ini menuntut saya untuk bisa, karena apapun yang saya pelajari dan saya praktikkan bersama anak-anak itu bisa tertularkan kepada orang lain. Demikianlah perkenalan ini, semoga bisa menjadi gitu kan? Oke, terima kasih Bu Yuli Pujiati. Next, Kak Iin, silakan perkenalkan nama, alamat, profesi, dan tujuan belajar public speaking. Silakan. Suaranya di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Oh, iya. Oke, silakan. Sebelumnya mohon maaf karena tadi sudah telat untuk masuknya ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Iin Purwanti, biasanya dipanggil Iin. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah, dan kesibukan saya sementara ini sebagai guru les bimbel punya saya sendiri. Untuk motivasinya kenapa ikut di kelas public speaking, karena ingin intinya biar berani untuk berbicara di depan banyak orang gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iin. Untuk Bu Firda kok enggak kelihatan kemana beliaunya? Kurang tahu ya. Mungkin masih repot Bu Firdanya. Kita lanjutkan perkenalan dari Mas Triono. Silakan Mas Triono. Kita mengulang lagi dari awal. Nama, alamat, profesi, tujuan belajar public speaking. Silakan Mas Tri. Nama tujuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Triono. Saya tinggal di Pasir Luhur, Guntur Darussalam, Riau. Pekerjaan saya sebagai petani, dan saya mengikuti public speaking di sini untuk bisa berbicara dengan lancar, tidak grogi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih. Itu tadi Mas Triono. Mas Triono, nanti kalau perkenalan, saran dari saya, nama Ririnnya enggak usah disebutkan, bilang aja R Triono gitu ya. Karena asosiasinya saya pribadi
Ririn itu nama perempuan, gitu ya Mas Oh Triono iya ya. iya. Nah, Iya jadi benar. ya mulai hari ini kalau perkenalan nama saya R Triono. Nah, nanti R-nya itu apa? Ririn ya sama aja. Enggak, R-nya Raden. Nah, jadi Oke, oke. biarkan orang itu punya imajinasi sendiri bahwa R itu mungkin Raden, ini keturunan bangsawan gitu ya. Nah, orang yang nggak tahu Mas Triono akan menganggap Ririn itu nama cewek itu. Ini Ririn Triono, ini cewek apa cowok? Nggak jelas gitu Mas. Nah, orang akan menganggap bahwa Makasih, Ririn Mas. itu adalah nama seorang laki-laki. Nah, teman-teman sesuai dengan topik kita hari sebelumnya yang sudah saya share di WA Group bahwa malam hari ini kita akan bercerita. Cerita ini adalah merupakan salah satu teknik dari opening ataupun closing public speaking. Intinya, dengan bercerita itu akan membuat kita jago berbicara. Jadi cerita merupakan salah satu tools atau teknik bagaimana kita lancar berbicara. Nah, cerita ini ada 3 teman-teman. Nomor 1 cerita dari diri sendiri. Yang kedua cerita dari orang lain. Yang ketiga cerita dari buku atau dari media. Media bisa YouTube, bisa Instagram, bisa internet atau media koran. Media apapun. Nah, kita akan latihan yang pertama, bercerita dimulai dari diri sendiri. Sebagai contoh seperti ini ya. Nah, saya akan bercerita dimulai dari diri saya sendiri. Contohnya seperti teman-teman. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Ilyas Abso. Malam hari ini izinkan saya bercerita tentang diri saya. Bahwa pada hari Sabtu besok tanggal 22 Januari. Saya akan bertemu dengan Bu Yulianingsih, Mbak Iin, Bu Firda, Bu Anis. Kita akan ketemu di Hotel Ibis Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Kita akan belajar secara offline public speaking. Jadi kelas kita kelas kecil, jadi benar-benar full praktek berbicara. Itu teman-teman. Pengalaman saya mengajar public speaking ini, alhamdulillah, banyak alumni-alumni yang terbantu. Dimulai yang menderita anxiety disorder, menjadi pembicara terbaik di rapat tahunan di kota Bandung atau Bogor setahun yang lalu. Seorang ibu kepala TK menang juara 2 di Kabupaten Kota Madiun, padahal beliau dari orang yang takut berbicara. Dan ada seorang peserta yang menjadi peserta favorit dari sebuah lomba event public speaking di kontes yang dia ikuti di sekolahnya. Itu contoh cerita dari saya teman-teman. Nah, untuk cerita ini saya akan meminta satu persatu dari teman-teman ini tidak lama-lama, cukup 1 menit saja per orang. Kita mulai dulu dari Ibu Yulianingsih. Silakan Bu Yuli untuk mulai bercerita. Oke, siap Pak. Selamat malam teman-teman. Saya Yulianingsih. Izinkan saya untuk bercerita tentang beberapa hal yang saya alami ya. Mungkin di masa kecil saya tinggal di desa. Waktu itu rumah saya dengan rumah kakek nenek saya itu agak berjauhan, mungkin sekitar ada 7 kilo lah. Tapi kalau ditempuh dengan jalan lewat desa itu bisa dengan jalan kaki atau naik sepeda ontel waktu itu. Waktu itu saya bersama saudara-saudara saya nekat mau ke tempatnya Mbah. Saya lewat jalan desa, kami bertiga. Kemudian di tengah perjalanan itu, yang kampungnya itu terkenal ada anjing galaknya ya. Kami jalan kaki waktu itu. Terus di jalan itu dari arah belakang kami itu dikejar sama anjing. Kami bertiga lari sekencang-kencangnya karena saking takutnya. Sementara yang di kiri jalan itu pagar tanaman itu rapat sekali. Kemudian dari kanan kami adalah jurang. Kami lari sekencang-kencangnya, tahu-tahu dari arah depan itu muncul anjing lagi. Akhirnya kami udah nyerah, mau maju, di sana ada anjingnya, dari belakang juga
juga ada anjingnya. Akhirnya kami bertiga akhirnya udah pasrah, nyerah. Kami diem sambil ketakutan. Dan di waktu kami itu rasanya mau terjun ke jurang aja, saking takutnya. Tapi karena mungkin pengen nyari tempat yang paling pendek mungkin ya, kami berhenti. Ternyata malah anjingnya nggak jadi ngejar kami, mereka pergi semua. Ya, saya kira cukup begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Yulianingsih. Cerita yang cukup menarik. Silakan kita lanjutkan ke Mbak Iin. Silakan Mbak Iin. Cerita pribadi yang dialami. Ini anggap sebagai pemanasan lah, pemanasan atau prolog sebelum kita berbicara ke banyak orang. Kita pemanasan gitu ya? dulu, menceritakan diri sendiri. Urusan silakan. saya kayaknya tadi yang ketiga ya, Pak ya. Nah, kok sekarang jadi yang kedua ya. Jadi artinya naik kelas gitu, Mbak Iin. Naik. Gitu ya. Ya, silakan. Terus cerita apa ya? Oke. Diri sendiri, silakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Iin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit cerita atau profil tentang saya, karena tadi hanya perkenalan singkat, mungkin ini agak lebih jelas sedikit karena punya kesempatan waktu yang sedikit lama. Saya mempunyai bimbel di rumah dan juga saya juga bisa rias. Jadi saya adalah perias pengantin. Nah, mungkin suka dan duga sebagai perias itu satu enaknya mungkin kerjanya nggak lama gitu ya, nggak lama terus dapat honor. Duganya itu ketika acaranya itu pagi sekali, jadi kita harus berangkatnya benar-benar pagi banget. Misalnya acara itu jam 5, kita harus berangkat mungkin jam 3 sudah harus berangkat dari rumah, sedangkan rumah saya sendiri itu di desa banget, jadi ya begitulah duganya, seperti itu. Mungkin cerita singkat aja gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Iin. Ini kita belum ada sesi tanya jawab ya. Jadi kita biarkan mengalir dulu, bercerita, nanti akan ada sesi tanya jawab gitu. Kita mulai. Nah, berikutnya Bu Yuli Pujiati, saya persilakan bercerita Bu tentang cerita dari diri Ibu Yuli. Silakan Bu Yuli. Open mic dulu. Dibuka dulu, Bu Yuli. Di-unmute dulu. Silakan. Malam teman-teman, saya Ibu Yuli. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, akan bercerita tentang pengalaman hari ini selama menjalani homeschooling bersama anak saya yang bungsu. Dari pertama bangun pagi, alhamdulillah, rutinitas pagi berhasil saya selesaikan. Kemudian anak saya pun bangun pagi hari yang menjadi kebiasaan baik yang akan terus dibangun. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah karena memang homeschooling itu materi yang kami ajari kami sampaikan itu berupa yang selama ini kami lakukan, yaitu memasak, mencuci piring, atau kegiatan harian lainnya. Sementara kegiatan yang terjadwal yaitu yang biasa kami lakukan yaitu menghafal dan murojaah Al-Quran, kemudian menggambar dan menulis. Alhamdulillah, dalam keseharian kami itu tantangan ataupun peluang itu selalu ada. Tantangan yang sering kami hadapi adalah dalam memanage keseharian kami. Kadang yang mungkin karena sebenarnya saya memegang HP dalam arti untuk belajar, tapi kadang tersibukkan sendiri, sementara anak saya yang bungsu itu agak terlalaikan. Akhirnya jadinya kadang membuat hati saya atau mental saya itu agak terintimidasi. Kadang ya solusi yang harus saya hadapi adalah selalu merefleksikan segala kegiatan yang selalu saya lakukan. Demikianlah
semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Yuli Pujiati. Sekarang kita lanjutkan Mas R. Triyono. Silakan bercerita Mas R. Triyono. Mungkin Terima cerita kasih. tentang bagaimana aktivitas jadi YouTubernya mulai. Boleh tentang itu Mas, boleh Mas, silakan. Terima kasih kepada Mas Ilyas Afso dan rekan-rekan semua. Ya, baik, saya akan bercerita tentang diri saya sendiri. Pertama, saya kan ingin cita-cita yang menjadi YouTuber ya. Jadi, karena saya punya ketakutan pada diri saya dan grogi waktu itu. Wah, pokoknya kalau di depan kamera rasanya down lah. Aku belum Jadi, HP. Masih belum setelah aja sih. saya berniat mau mengikuti public speaking di sini, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya terlatih, saya mulai berani dan saya ambil kesempatan dalam keberanian saya ini untuk menjadi YouTuber. Pertama-tama dalam pekerjaan saya buat video. Nanti di video dalam durasi berapa menit, ya alhamdulillah ya pertama ya agak kaku gitu, belum berani, tapi lama-kelamaan terbiasa. Oke, good. Ya banyak manfaat mengikuti public speaking sini, jadi semakin berani. Nah, terima kasih Mas. Oke, good. Nah, sekarang di sesi yang kedua ini kita akan bercerita. Cerita ini datang dari orang lain. Nah, tantangannya teman-teman, tantangan bercerita, anggaplah teman-teman ini mendengarkan cerita dari orang lain. Siapapun yang Anda dengarkan bisa Anda pilih. Catatannya adalah ketika bercerita ini, teman-teman bercerita tanpa ada filler words. Filler words itu adalah kata-kata paham teman-teman? Jadi kalau berbicara ada e-nya, berarti ulangi dari awal. Nah, hanya gitu ya. Misalkan gini, teman-teman, saya barusan baru datang dari SPBU. Nah, itu gagal. Saya anggap gagal. Jadi hari ini kita akan berlatih, tidak ada kata e-nya. Kita mulai dari Bu Yulianingsih dulu. Silakan Bu Yuli. Sebentar Pak, tanya. Ya. Maksudnya cerita dari orang lain itu gimana Pak? Bu Yulianingsih mendengar cerita ini berasal dari omongan ucapan orang lain. Misalkan hari ini Bu Yulianingsih ketemu dengan nasabah, ketemu dengan klien. Dia menceritakan apakah tentang anaknya, apa keluarganya, atau yang lain-lain seperti itu. Nah, pada saat menceritakan pengalaman dari orang lain ini, nanti kita di sini kita akan menilai apakah Bu Yulianingsih mengucapkan atau tidak, atau kata-kata yang diulang-ulang. Nah, kalau ada e-nya, stop, ulangi lagi. Yuk, dari Bu Yulianingsih dulu. Silakan. 3, 2, 1. Selamat malam Pak Ilyas. Malam. Ulangi lagi Pak. Oke. Ulangi Pak. Selamat malam teman-teman. Saya akan menceritakan. Oke, ulangi lagi. Ya. Selamat malam teman-teman. Ulangi lagi. Saya akan baru mulai sudah ada e-nya, tanpa e langsung Bu. Selamat malam teman-teman. Yuk. Selamat malam teman-teman. Saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman dari teman saya. Dia bercerita waktu itu dia bilang anaknya dia itu seusia dengan anak saya. Dia sama-sama dari SMP, kemudian SMA, dan sekarang dia menginjak kuliah. Kuliahnya dia di Salatiga. Sekarang dia sambil kuliah itu sekarang dia mengisi liburan ini dengan nyambi.
nyambi bekerja di sebuah kafe. Kalau di rumah dia nyambi dengan membuka usaha angkringan. Ketemu lagi E-nya. Oke. Jadi Oh, iya. dipending dulu, kita ganti peserta yang kedua. Bu Yuli Pujiati. Tenang, ini tidak ada hukuman. Jadi apa? Kita sama-sama berlatih hari ini. Yuk, Bu Yuli Pujiati, di-unmute dulu mikrofonnya. Oke, Bu Yuli Pujiati, sebelum melanjutkan berbicara, ini handphonenya Ibu taruh di mana ini handphonenya, Bu? Handphonenya kenapa, Kak? Ditaruh di mana HP-nya? Di sini, Kak. Di Ada tempatnya enggak, Bu? Hah? Atau enggak, ini posisinya kalau bisa diusahakan tatapan mata itu sejajar dengan HP, tidak melihat ke bawah. Diusahakan aja. Ini iPad, Kak? Oh, HP-nya apa? Ini kok kembali kayak kembali katanya. Ini pakai iPad, Kak? Oh, udah. Dilanjut aja, Bu. Lanjut aja, Bu. Ditampakkan, Bu, wajahnya, Bu Yuli. Iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi usahakan sejajar dengan antara tatapan mata dengan kamera. Nah, seperti ini. Ini ya. Ya, silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Naik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan kisah tadi sore bersama anak-anak saya ketika kami berkumpul antara kedua anak saya dan saya. Kemudian tiba-tiba anak saya yang keempat menelpon dan kami pun berbincang-bincang dan bercerita. Dia menceritakan tentang ada E-nya, Bu Yuli Pujiati. Diulangi lagi dari awal, Bu Yuli Pujiati. Ya, silahkan. Mulai. Bismillah, malam teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan kisah tadi sore, yaitu sekitar jam 7 ketika kami sedang berbincang-bincang bersama anak-anak. Kemudian tiba-tiba terdengar dua kali. Nah, dua kali ganti sekarang. Kita ganti, nanti dipersiapkan lagi ya, Bu Yuli Pujiati. Yuk, Mbak Iin, silakan. Open mic, open kamera, Mbak Iin. Sebentar lagi bikin susu. Sebentar. Oke, lagi bikin susu. Kita ganti ke Mas Triyono dulu lah. Yuk, Mas Triyono dulu, Mas. Cerita dari teman. Silakan, Mas. Tanpa yang atau kata yang diulang-ulang. Baik, Mas. Terima kasih. Langsung saja nih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waktu itu saya dan kawan saya lagi berkumpul di dalam rumah, dan waktu itu saya lagi pas nggak ada rokok. Jadi waktu itu saya minta tolong kepada teman saya untuk belikan rokok, dan alhamdulillahnya teman saya beli rokok ke tempat Nah, oke, satu kali. Berikutnya silakan. Yang pertama. Berapa menit, Mas? Wes pokoknya disampaikan aja dulu, sampaikan aja. Ngomong aja nanti kalau cukup. Yang cukup. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waktu itu saya dan kawan saya berkumpul di dalam rumah, dan saya minta tolong kepada teman saya untuk membelikan rokok. Dan setelah berjalan ke rumah saya, dia mampir ke kedai dulu untuk membelikan rokok saya. Dan setelah itu teman saya langsung
ke rumah saya dan sampailah rekor tersebut. Terima kasih. Oke, cukup. Ya, lumayan lah. Yuk, sekarang Mbak Iin, silakan Mbak Iin. Jadi cerita dari teman tanpa ada pengulangan atau pengulangan kata. Mulai. Baik, kebetulan hari ini saya lagi nggak ada job. Jadi Oke, memang hari ini stop. full di Berhenti dulu. rumah. Berhenti dulu, Mbak Iin. Berhenti dulu. Nah, Iya. ketika kita melakukan public speaking, hindari kata kebetulan. Kebetulan itu seolah-olah ujuk-ujuk tanpa ada persiapan, tanpa ada apapun, tanpa ada jadwal, tiba-tiba langsung kling. Mbak Iin ada di rumah lagi nganggur gitu, atau tiba-tiba tanpa ada, misalkan manusia tanpa proses mengandung lahir, tiba-tiba kebetulan ujuk-ujuk langsung gede gitu. Jadi hindari ya kata kebetulan. Baik. Diganti dengan apa? Ganti kata yang lain. Silahkan. Selamat malam teman-teman semua. Oh, sudah ada tadi ya, Pak. Nah, oke. Nah, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini tidak ada job. Akhirnya ada teman saya yang telepon minta diajak keluar. Kita akhirnya makan bersama di salah satu kafe atau resto. Akhirnya teman saya menceritakan bahwa pengalaman kemarin itu ada vaksin untuk anak di sekolahnya. Kemudian anak teman saya ini anaknya cowok, usianya sudah pokoknya kelas 3 MI, sudah lumayan besar ya. Cuman memang dia walaupun cowok ternyata penakut. Jadi satu kelas ketika vaksin hanya dia sendiri yang nangis, teriak, padahal dia cowok. Akhirnya ditertawakan oleh banyak teman-temannya. Pas kebetulan sudah divaksin, baru dia nyadar, oh ternyata nggak sakit ya. Ya sudah, akhirnya jadi lelucon semua teman-teman yang ada di kelasnya kan, bahwa dia cowok tapi kenapa sih kok sampai nangis, kenapa takut, padahal teman-teman yang lain meskipun cewek nggak ada yang takut dan semuanya itu berani, dia yang cowok kok malah takut gitu. Sekian cerita dari teman saya, terima kasih. Oke, good. Cukup. Nah, disadari atau tidak Mbak Iin, kenapa saya mengatakan perhatikan kata kalau ada diulang. Kenapa? Karena gini, ini kebiasaan kita, itu namanya filler words. Ada yang baru ngomong, bicara sudah ngomong duluan. Ada di tengah-tengah ngomong nya. Itu sesuatu yang wajar lah. Nah, hari ini kita usahakan, kita coba bagaimana kita itu tidak ada kata nya. Nah, sekarang kita sapa dulu Bu Firda, selamat malam. Selamat malam, mohon maaf saya tadi ketinggalan, kelupaan deh. Oke, nah karena baru mulai kita berikan tugas yang pertama untuk Mbak Firda, boleh perkenalan nama, alamat, profesi, tujuan belajar public speaking, silahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC, tapi saya belum kenal nih sama jenengan. Oke. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya itu Firda Puji Lestari. Jadi kebetulan saya dan Mbak Iin ini adalah teman, sahabat gitu. Jadi kita berdua memutuskan untuk ikut public speaking. Kenalan dulu ya jati dirinya ya, nama lengkap saya Firda Puji Lestari. Saya aslinya dari Pati. Pekerjaan saya selama ini sih guru. Cuma saya kalau dibilang merangkap jabatan nggak juga sih ya. Punya job lain yaitu seorang trainer. Nah, tujuan dari belajar public speaking ini memang ini saya lagi ilmu kepepet nih. Oke, lanjut. Saya itu ditunjuk jadi IO kan di sebuah lembaga. Nah, dari IO-nya itu menyuruh saya untuk jadi MC gitu kan. Karena selama ini tuh saya nggak punya pengalaman sama sekali di bidang MC tersebut. Kalau untuk ngomong di depan orang atau MC 1-20 orang, it's okay, nggak apa-apa lah, percaya diri aja. Tapi ini mau jadi MC di acara seminar yang memang itu pesertanya 100
peserta. Jadi kan mentalku ciut gitu loh Pak ceritanya. Oke. Nah, dengan mengikuti kelas ini itu tujuanku biar aku tuh lebih percaya diri. Sebenarnya ada sih kepercayaan diri di dalam tubuh saya. Cuma kadang itu tiba-tiba kita grogi, panik, keringet dingin, aduh deg-degan. Mentalnya udah ciut gitu loh. Karena merasa itu tadi kepanikan sendirilah. Nah, itu sih Oke. kurang lebihnya seperti itu. Good. Jadi Ya. untuk malam ini gimana Pak? Apa sih yang mau dibahas? Soalnya saya nggak lihat grupnya, cuma lihat ada Zoom meeting gitu, langsung masuk aja gitu. Oke. Good. Jadi malam hari ini tema kita adalah pemanasan. Jadi pemanasan itu bagaimana kita tuh lancar berbicara. Dan teman-teman yang lain dari Bu Yulianingsih, Mas Triyono, Mbak Iin, sama Bu Yuli Pujiat itu sudah tadi seperti yang kita bahas di awal, hindari kata gitu kan. Nah, tadi Mbak Firda kan ketika ngomong itu saya hitung nya, saya anggap 1 menit ya. 1 menit ngomong nya 3 kali. Nah itu semenit 3 kali. Kalau 10 menit berarti 30 kali ya. 30 kali. Soalnya meronce kata-kata ini loh Pak. Meroncenya itu kurang tertata rapi. Jadi karo mikir gitu. Oke. Nah ini ya yang akan kita bahas solusinya. Jadi nya ini membuat audiens itu tidak tertarik. Bukannya mereka menyimak apa yang ingin disampaikan, tapi malah menghitung nya berapa ini. Jadi misalkan Mbak Firda sama Pak Iin gitu kan, ada pembicara ngomong yuk tebak-tebakan yuk berapa kali dia ngomong gitu. Jadi bukan fokus ke materi tapi hitung nya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Iin tadi sudah kita kasih masukan hindari kata kebetulan. Kok dilalah Mbak Firda mengulangi hal yang sama. Kebetulan saya sebagai guru. Nah, sama aja ujuk-ujuk langsung jadi guru gitu loh. Jadi hindari kata kebetulan. Kata kebetulannya kita ganti apa supaya lebih bagus gitu. Nah, kita siapkan katanya hindari kata kebetulan. Karena kebetulan itu menunjukkan tidak ada proses. Kita ganti apa? Kita susun dari awal kita mau menyampaikan topik apa. Nah, kita akan menemukan caranya nanti. Terus yang ketiga dari Mbak Firda tadi mengatakan saya guru. Cuma, nah kata cuma ini seolah-olah menafikan menganggap bahwa profesi gurunya ini nggak penting gitu loh. Seolah-olah itu makna yang ditangkap dari kata-kata. Bisa diganti dengan gini. Saya seorang guru plus sebagai seorang trainer. Nah, itu keren. Jadi gurunya diangkat, trainernya juga diangkat. Inilah pentingnya pemilihan kata-kata. Iya. Iya, paham sih, Pak. Paham. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ini tidak terasa sudah hampir 45 menit. Malam hari ini setelah kita pemanasan, sebetulnya ada satu materi lagi ini, yaitu bercerita dari buku yang pernah kita baca. Masing-masing orang saya kasih kesempatan 1 orang 1 menit. Dimulai dari Bu Yulianingsih dulu. Silakan Bu Yulianingsih, terserah bukunya mau buku apa. Silakan Bu Yuli bercerita. Hanya 1 menit Bu Yulianingsih. Bapak ini cerita dari buku gitu ya Pak? Ya, pokoknya dari buku atau dari media. Boleh televisi, boleh YouTube. Cerita dari buku? Dari buku, ya? media, internet, boleh. Bebas. Yang penting sumber. Apapun ceritanya. Apapun. Ya. 3, 2, 1. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah dari Luqman Al-Hakim. Dikisahkan oleh beliau. Beliau bersama dengan anaknya. Dia itu mau mengetes mau mengetes pendapat orang lingkungan. Waktu itu saya sebut saja Pak Hakim gitu ya. Pak Hakim itu Pak Luqman gitu. Pak Luqman itu mengajak anaknya waktu itu zaman dulu ya.
mengajak anaknya ke pasar dengan membawa seekor keledai sebagai kendaraannya. Di awal dia berangkat, itu Pak Lukman tadi yang naik duluan, kemudian anaknya yang menuntun keledai tadi. Setelah berjalan agak lama, ada orang bilang gini, itu orang anaknya kebangetan, masa Oke, cukup bapaknya sudah kebangetan. 1 menit. Ya. Jadi yang bisa kita tangkap apa? Bapaknya naik keledai, anaknya jalan gitu kan. Yuk Bu Yuli Pujiati, 1 menit Bu Yuli Pujiati, mulai dari sekarang. Di unmute dulu Bu Yuli Pujiati, diulangi lagi. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian singgahlah mereka berdua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW di Gua Sur. Dan di sana beliau Abu Bakar mempersiapkan segala sesuatunya, baik tempat yang akan didiami di Gua Sur tersebut. Tapi qadarullah, di salah satu gua tersebut ada lubang yang lupa beliau tutupin. Sehingga keluarlah binatang buas sehingga menggigit Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau merasakan rasa sakit yang luar biasa karena gigitan ular tersebut, beliau menahan rasa sakit tersebut sehingga keluarlah air matanya. Dan air mata tersebut menetes di pipi Rasulullah SAW. Dengan begitu, akhirnya terbangunlah Rasulullah SAW. Dan beliau pun terkejut. Kenapa kamu menangis, wahai Abu Bakar? Oke, cukup Bu Yuli Pujiati. Nah, ini ceritanya sahabat Abu Bakar digigit ular. Nah, itu yang bisa kita terima dari ceritanya. Mohon maaf, memang tidak panjang-panjang. Kita tes 1 menitan dulu. Mbak Iin, di unmute dulu 1 menit dari sekarang. Mulai. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah buku yang sekarang sudah difilmkan dan memang lagi hits, yang berjudul Layangan Putus. Nah, pada cerita ini menceritakan bahwa ada sebuah keluarga yang sebenarnya sangat harmonis sekali, saling mencintai, tapi di tengah-tengah perjalanan pernikahannya ternyata suaminya ini tergoda dengan perempuan yang lain dan akhirnya terjadi perselingkuhan. Dan yang mungkin bisa kita petik dari cerita itu bahwa ternyata feeling dari seorang istri itu sangat tajam sekali, sangat instingnya itu sangat kuat ya. Jadi ketika ada sesuatu dari suaminya, istri itu pasti akan merasakan dan tahu sebenarnya. Oke, gitu. good. 1 menit. Ya. Nah, dari yang disampaikan dari Mbak Iin tadi, mohon teman-teman perhatikan bahwa ketika tadi Mbak Iin ada pemborosan kata Mbak Iin. Pemborosan kata di mana? Di pengucapan kata sifat. Sangat, kata sifat sekali. Di mengucapkan misalkan gini, sangat manis sekali misalkan. Nah, ini dalam pengucapan public speaking kita cukup memilih salah satu aja. Sangat manis atau manis sekali. Nah, karena apa? Ini dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak benar gitu loh. Nah, kita berasumsi bahwa audiens yang mendengarkan kita di situ ada orang-orang yang memang sedang kita target untuk menjadi klien kita. Jangan sampai orangnya nggak berkelas, masa kata sifat aja nggak tahu bagaimana pengucapan yang benar gitu loh. Ya, ini ekstrimnya seperti itu. Walaupun tidak semua orang akan memperhatikan kata-kata sangat baik atau baik sekali. Jadi kita memilih salah satu. Terima kasih Mbak Iin. Lanjut Mas Triono.
1 menit Mas Triono, Aduh. baca buku apa Mas? Atau dari YouTube apa yang baru dilihat kemarin? Aduh. Kalau dari sampean apa? Dari yang disampaikan oleh Mas Ilyas nggak apa-apa kan Mas? Boleh. Ya, wis boleh. Dari yang ditonton. Oke. Anggap sebagai latihan, silakan. 1, 2, 3, 1 menit. Maksudnya dari nonton gimana Mas? Oke, pertanyaan gini. Hari ini Mas Triono nonton YouTube enggak? Ya nonton. Nah, ceritakan tadi lihat YouTube yang ditonton tayangan apa saja, diceritakan Mas, silakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mas Ilyas Satwa. Tadi saya menonton YouTube tentang memasukkan iklan di Google ADS. Jadi saya agak bingung tentang Google ADS itu tersebut dan saya menelepon kepada yang bersangkutan ke Google ADS tersebut dan di situ ada anggarannya kalau buat untuk mengiklan. Jadi anggaran itu nanti paling sedikit adalah 100.000 dalam tempo ya perharinya itu 10.000 nanti jam tayang views gimana itulah nanti 600. Cukup. Terima kasih Mas. Nah, ini untuk penguasaan teknisnya untuk Mas Triono, saran saya ketika menyampaikan sesuatunya nanti Mas Triono boleh mencatat dulu Mas Triono, menulis Iya Mas. baru Makasih, Mas. dipresentasikan. Oke, giliran terakhir Mbak Firda. Mbak, silakan bercerita Bingung. dari buku yang pernah Mbak Firda baca. 3, 2, 1. Oke, baik teman-teman. Saya akan menceritakan mengenai sebuah film pendek yang mungkin sudah pernah ditayangkan di Netflix, yaitu yang berjudul Little Mom. Little Mom ini menceritakan seorang remaja SMA yang awalnya dia itu sangat polos, yang hanya tahu bahwa di sekolah itu belajar, akhirnya dia itu menemukan seorang cintanya, yang disebut cinta pertamanya. Karena baru jatuh cinta dan itu cinta pertamanya, karena dia terperangkap dengan cintanya itu, akhirnya si cewek ini hamil di luar nikah. Dan akhirnya karena kejadian itu, si cewek ini dikeluarin dari sekolah, masa depannya hancur, dan juga nama orang tuanya pun hancur. Udah lah Pak. Oke. Bingung nih Pak, ceritain apa, nggak punya referensi soalnya. Oke. Good. Dadakan nih. Ya. Jadi memang gini Mbak Firda, kenapa kok kita buat dadakan? Karena dalam kehidupan sehari-hari ada saatnya kita bicara itu pakai persiapan. Spontan. Ada persiapan, ada saatnya spontan, impromptu. Ah, ini kayaknya Mbak Firda cocok deh. Ayo deh Pak Firda yang ngomong gitu. Tahu-tahu, duh, kok aku gitu. Nah, nanti hari Sabtu ini akan kita kupas bagaimana kita mendadak diminta tampil berbicara di depan banyak orang. Nanti akan kita kupas. Nah, teman-teman, prolog kita pada malam hari ini saya anggap cukup. Sudah hampir 1 jam. Ini pemanasan ya tentang cerita. 1, malam hari ini topik kita temanya adalah perkenalan diri, itu yang pertama. Yang kedua, cerita diri sendiri, cerita dari orang lain, dan cerita dari buku, film, YouTube, internet, atau dari media. Tentang perkenalan sebetulnya masih ada namanya bagaimana kita matching mirroring bisa connect dengan orang yang kita ajak berbicara. Kita bahas di Selasa yang akan datang. Nah, bagi yang offline kita ketemu, kita kupas hari Sabtu besok. Mbak Firda nanti boleh praktek nge-MC. Nge-MC-nya kapan Mbak Firda? Nge-MC-nya setiap 3 bulan sekali nih Pak, dari Maret, Juli,
September sama Desember. Oke, Maret. Makanya ada Berarti pengen cepet-cepet nih. berarti besok Sabtu Mbak Firda boleh googling contoh-contoh MC di internet. Temanya seperti apa? Besok hari Sabtu kita akan praktek MC untuk Mbak Firda. Nah, Siap, untuk ajarin speakingnya juga dong, Pak. ya, nah, belajar dulu lah dari internet. Belajar dari internet, nanti apa yang kurang pas kita betulkan, kita tambahi. Untuk Bu Yulianingsih, besok bawa materi presentasi tentang produk atau jasa dari perusahaan Ibu. Nah, Mbak Iin, tujuannya apa? Belajar tadi Mbak Iin? Apa karena diprovokasi oleh Mbak Firda jadinya ikut gitu? Wah, acak-acak ini Pak, harusnya dapat nih promosi loh. Iya, Kak kita Tung- kan teman-teman deket, jadi ya Mbak Firda pengen belajar public speaking, saya juga pengen gitu Pak. Akhirnya beberapa kali juga sempat jadi MC sih, jadi salah satunya juga itu. Oke, nanti untuk Mbak Iin boleh juga praktek MC duet. Ya, jadi Mbak Firda praktek MC sendiri, Mbak Iin praktek duet nanti. Oke. Untuk Bu Yuli Praktek Pujiat, apa Pak? duet, Praktek apa Pak? MC Apa duet itu? Oh, dua duet. orang. Oke, baik. Duet. Jadi kan MC kan ada yang solo, ada yang duo. Nah, nanti saut-sautan. Jam Seperti apa? terbangnya udah tinggi kalau itu Pak, Mbak Iinnya itu. Ya, Kalau nanti aku belum punya jam terbang nih Pak. kita mulai dari Sama-sama belajar Pak ini. ya, kita mulai dari hari ini. Untuk Bu Yuli Pujiati, terus lakukan latihan dan praktek. Untuk video public speaking yang sudah saya kirimkan, boleh diulangi lagi dari video pertama Bu Yuli. Tidak perlu dikirimkan ke saya, latihan aja praktek. Mas Triono, mana videonya nggak dilanjutkan? Lanjut Mas Triono ya, lanjutkan, Iya, iya, upload Mas. ke Siap. YouTube saja, nggak perlu dikirim ke saya. Bu Yulianingsih, Mbak Firda dan Mbak Iin, saya ada materi 30 video praktek selama 30 hari. Nanti saya kirim linknya, silakan praktek video. Satu video paling maksimal 10 menit. Lihat sebentar, praktek, lihat praktek. Untuk apa? Menajamkan jam terbang kita. Oke teman-teman, terima kasih malam hari sudah hadir. Sampai ketemu Sama-sama. hari Sabtu besok dan Terima hari kasih. Selasa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.